Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita masih berada di lokasi pembangunan Markas Tahfidz Darul Ilmi Malik bin Rabi'ah yang merupakan markas tahfidz untuk pendidikan anak yatim dan duafa. Jadi memang sekarang itu sekolah Islam itu sangat digemari, sangat disuka oleh hampir semua orang tua. Namun karena kendala biaya, mereka tidak mampu menyekolahkan anak mereka di sekolah Islam karena terlalu tinggi biayanya mungkin. Uang pangkal, uang masuk per bulannya itu sangat mahal. Alhamdulillah kita termasuk di antara yang Allah mudahkan jalannya untuk bisa membangun sekolah Islam, sekolah tahfidz dan pendidikan Islam, dan insya Allah Ta'ala ini gratis. Jadi siapapun teman-teman yang punya sebagian rezeki bisa berdonasi di tempat kami, dan ini adalah merupakan proyek jariah yang insya Allah Ta'ala sangat besar manfaatnya di dunia dan di akhirat. Sedikit teman-teman kita melihat perkembangan situasi gesekan antara FPI dengan PBI. Ini ngeri zaman rahmatullah. Ini sudah mendatangkan massa dari kedua pihak dan satu sama yang lainnya saling menghalalkan untuk mencederai satu sama yang lainnya. Na'udzubillah. Pertanyaannya sekarang, kenapa bisa mereka sebengis ini? Yang dahulu mereka berkuar-kuar, bubarkan Wahabi, tangkap orang Wahabi, jangan ikut ajaran Wahabi karena mereka radikal. Tapi Masya Allah, Allah tampakkan kepada kita orang yang paling santun ketika ada kajian, tidak teriak-teriak, tidak joget-joget. Orang yang paling damai hidupnya, tidak pernah merusak, tidak pernah memubarkan kajian orang lain, tidak pernah menggeruduk, tidak pernah melakukan demonstrasi. Itu ahli sunnah wal jamaah, para salafiyun yang digelari Wahabi. Jadi justru orang yang digelari radikal, teroris dari pihak-pihak tertentu, mereka justru orang yang paling adem, yang paling tenang, yang paling damai ketika berjalan, ketika bertetangga, ketika mereka bermanhaj aqidah sunnah wal jamaah atau salafiyun atau Wahabi. Sehingga para ulama menjelaskan kepada kita, di antara kerusakan orang yang berakidah menyimpang dari ajaran ini, kita bisa lihat cara ngomongnya, cara perilakunya, cara gerak-geriknya. Kita bisa lihat ini orang rusak. Ya, contoh misalnya PWI. Saya anggap PWI ini Islam kejaweng ini, Islam Nusantara yang memang trik-trik beragama yang mereka ini berbau syirik, berbau bid'ah, dan berbau amalan-amalan sihir yang lainnya. Ya, ilmu-ilmu kekebalan mereka pelajari, model rambut yang panjang yang gondrong, seolah-olah tidak nampak Islam dalam diri mereka. Begitu pula dengan Islam yang mungkin abangan, saya sebut dengan Islam abangan, yaitu Islam seolah-olah mereka keturunan Nabi SAW. Tapi ujung-ujungnya juga syirik, amalan bid'ah. Bahkan kita mengetahui ada satu orang, pentolangnya ini sangat kasar ngomongnya, itulah Bahar Smith. Ya, ini ngomongnya luar biasa, keras, kasar, tidak memiliki adab dan akhlak yang bagus, etika yang bagus. Bahkan ketika dia mengomentari Dr. Syafi'i Reza Basalamat, dia mengomentarinya dengan penuh perendahan. Padahal kalau kita lihat ngomongnya, akhlaknya, perilakunya jauh dari keturunan Nabi SAW. Tidak seperti itu keturunan Nabi. Yang dunianya na'udzubillah, glamor seperti tampang preman. Kemudian yang kedua, ajaran-ajaran sufinya, ajaran-ajaran yang tidak masuk di akalnya. Kemudian mengaku dia keturunan habaib, keturunan Nabi SAW, jauh, sangat jauh. Andaikan pun dia keturunan Nabi SAW, pantaskah dia beretika, beradab, berakhlak seperti itu? Ngomong kasar, sering menghujat, menjelek-jelekan pemerintah, kemudian mengajak untuk orang berperang, menumpahkan darah. Apakah seperti ini ajaran Ahlussunnah wal Jamaah? Na'udzubillah, nasallallahu salamatan wa afiyah. Jadi kalau orang kita ingin melihat dia menyimpang akidahnya, lihat perbuatannya, lihat ibadahnya. Jadi Masya Allah, zaman rahmatullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan kepada kita jalan siapa yang harus diikuti, siapa yang harus kita teladani, ustadz-ustadz siapa yang harus kita dengarkan. Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Syafi'i Reza Basalama, kemudian Ustadz Yazid, Ustadz Abdul Hakim. Mereka adalah orang-orang yang di atas manhaj yang agung, manhaj yang mulia,
yang senantiasa menasihati manusia kepada kebaikan akidah, kebaikan sunnah, dan adab akhlak yang mulia. Inilah mereka, karena mereka mengambil agama mereka dari Nabi SAW. Jadi bukan dari Islam abangan, Islam Nusantara yang notabene ingin merusak suasana peribadatan kita di Indonesia, terutama ingin merusak citra Islam dengan perilaku jelek, perilaku buruk mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semuanya dalam kebaikan. Jadi sekali lagi jamaah rahmatullah, benarlah yang dikatakan oleh Nabi SAW, perpecahan itu tidak bisa kita tepis, tidak bisa kita indahkan. Perpecahan di tubuh umat ini pasti selalu ada. Kelompok buat ormas terus menerus sehingga mereka merusak Islam ini dengan kelompok-kelompok mereka. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok berbangga dengan kelompoknya mereka sendiri. Mereka berbangga dengan kelompok-kelompok mereka sendiri, sehingga kadang mereka menjudge kelompok selain daripada mereka adalah kelompok yang harus ditinggalkan. Padahal kelompok-kelompok mereka ini adalah kelompok-kelompok sempana yang tidak bermanfaat dan tidak berguna bagi Islam dan negara kita. Ini sedikit lagi, insyaallah taala pembangunan kita sudah mulai rampung. Jadi kami mengajak kepada teman-teman sekalian, siapapun antum dan dari manapun antum yang mau berbagi, beramal jariah di tempat kami, fadhal, silakan, kami buka seluas-luasnya. Semoga video yang singkat ini sebagai motivasi buat kita semuanya, agar kita lebih semangat berada di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, dan jangan pernah kemudian kita berkecil hati dengan banyaknya celaan dan hinaan manusia, karena Allah lah yang akan menjaga agama ini. Walaupun meskipun banyak orang yang tidak mencintainya dan tidak menyukainya dan menyebutkan banyak fitnah-fitnah terhadap manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas manhaj yang agung ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.